budaya. Tentunya dalam kesempatan kali ini di studio 2 kedatangan tamu yang sangat spesial di studio Tambangun di SMP Tirupulu. Kurang panggil we, mangga ibu-ibu cantik di SMP Tirupulu. Prokes. Tapi lah, kalau saya kan dari atas swab antigen, dan terus jarak oke, aman ya bu ya. Jaga jarak, tapi kena mojok. Boleh saya izin supaya jelas apa yang kita nanti obrolkan bisa didengar sama pemirsa, sama penonton semua. Ibu nanti mana? Kawit-kawit dia itu. Kalau saat di SMP Mami Suryati Sami di Tirupulu. Itu milih Banten gitu kan. Sami di SMP Banten rombongan SMP. Gimana? Rada benong dia. ngobrol santai tentang seni budaya. Nah, nu tadi teh pada terus diuningakeun janten yang tadi sudah diobrolkan. Jadi dalam kegiatan hari ini studio inkubator kedatangan tamu-tamu spesial, yaitu ibu guru dari SMP 30 Bandung. Beliau adalah ahli dan kompetensinya di bidang seni budaya, dan beliau juga sebagai tenaga pengajar di SMP 30 sebagai tenaga pengajar seni budaya. Dan alhamdulillah ruang inkubator sangat bahagia pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita bisa membuat, bisa mencari ilmu, dan tentunya bisa merangkum apa hasil dari obrolan kita sekarang yang bermanfaat untuk teman-teman semua atau untuk adik-adik semua. Oke, ibu-ibu teh Ibu Sumi ya. Ya. Ada SMP 30 bulan seni budaya. Seni budaya Di bidang seni teater. Seni teater. Iya, karena di seni budaya itu ada 4 ya Bu ya. Iya. Ada musik, teater, tari, seni rupa. Jadi ada 4. Jadi 4 kompetensi. Jadi kalau kita berbicara seni budaya, teman-teman terlalu luas. Iya. Terlalu luas dan harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kita persingkat atau persingkat, jadi lebih ke materi ajar yang ada di sekolah, tentunya di sekolah seni budaya. Nah, tadi ya Ibu Sumi sudah memperkenalkan dengan bidang kompetensinya teater itu ya. Kalau Ibu Siti Maria, saya sendiri di seni rupa. Ya, kalau Ibu Dwi, Kalau saya di kompetensi seni tari. seni pantas saya nyengket ya senang. Ibu Sumi pantau nih. Kalau bapak sendiri Abis pemirsa sadaya janten abdi ngawulang di 30. Kalau saya studio inkubator ya alhamdulillah turun ke bawah kepala ya sudah memfasilitasi ruang studio yang luar biasa. Atur nuhun, dan ruang studio biasa bermanfaat untuk semuanya, tentunya untuk mencerdaskan anak bangsa ini, untuk saling sharing, berbagi ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Dan kembali lagi ya, saya ada Johana, saya juga sebetulnya guru seni budaya di SMP 30. Saya ngawulang kelas 8. Cuma untuk bidang kompetensinya, nah jadi alhamdulillah di SMP 30 sangat lengkap ya, dengan sesuai yang tadi 4 sumber 4 bidang. Ada teater, seni rupa, terus tari. Saya kebetulan di bidang musiknya. Jadi di SMP 30 itu lengkap. Untuk berbicara musik ada saya, untuk berbicara teater, untuk berbicara seni rupa dan tari. Jadi sangat lengkap. Mudah-mudahan bisa saling kompak, saling kerjasama ya. Jadi mudah-mudahan materi yang kita sampaikan
tentunya bisa diserap dengan baik. Amin. Tetap semangat ya. Ya. Di SMP pun kan kayak ini, tahu yel-yel. Jargon. Soalnya kemarin Abdi, ya saya kemarin itu belajar tapi jangan bisa. Mana gimana? Orang sasaran lainnya Ya. kayak gitu. Jargon, waktu itu. Oh, oke. Mungkin untuk anak-anak kelas 8 yang kemarin kelas 7-nya belajar sama ibu udah tahu ya jargon salam budaya. Oh, Salam. jadi tahun kemarin sudah ada. Tahun kemarin sudah ada. Saya mah nggak ada. Kelas 8 udah tahu. Jargonnya nanti kalau misalkan gurunya bilang salam budaya, kita menjawab lestari negeriku jaya. Jaya. Salam budaya. Salam budaya, lestari negeriku jaya. Oke. Dan kan yel-yel eta bukan sembarang yel-yel eta tos yang dikuasaan itu. Pasti puasaan. Pasti puasaan. Ibu bubur merah dan bubur penting. Dan ya jadi gini, kenapa ada yel-yel? Karena kan dengan pandemi sekarang ya dia melihat perkembangan anak, ada yang semangat, ada yang tidak semangat Iya. kan. Jadi dengan adanya yel-yel tersebut atau jargon tersebut mudah-mudahan bisa menginspirasi, Motivasi anak belajar. Iya. ya, semangat. Ada Ya. yang walaupun dalam keadaan seperti ini. Iya. Mangga Bu, sekali orang Pada adanya ada Laki-laki lebih semangat. salam budaya, Salam budaya, lestari negeriku jaya. Oke, pada tapi mangga. kalau kita berdiri ya di tempat ya, masing-masing. oh masing-masing. Oke. Blocking. Ya. Oke, Siap. salam budaya, Lestari negeriku jaya. Sekali lagi. Ya. Salam budaya, Lestari negeriku jaya. mana Pak Dewi? Tetap kene. Alhamdulillah. Baru datang pada anak. Nah ya, kita terus tukar konten. Tadi sudah banyak catatan Bu ya. Tentunya catatan ini apa ya, sangat-sangat ya, menurut saya sangat-sangat patut kita bahas karena ini untuk kebaikan kita semua. Di sini juga ada kata tertulis. Iya. Kalau kita perlu kata tertulis seperti apa begini atau siapa yang menjawab. Tata tertib apa dulu nih? Pembelajarannya atau kedisiplinan siswa? Dengan situasi pandemi sekarang tentunya ada yang malas belajar, Iya. terus ada yang rajin belajar dari kuota. Aduh. Apa yang kita Seperti apa gitu. kita harus memandang luas ya, Iya. karena tidak semua orang Iya. atau semua siswa berkecukupan. Betul. Jadi artinya mensiasati semua itu, tata tertibnya seperti apa Iya. supaya ya eksistensi pembelajaran terus Berjalan. berjalan. Jadi apa yang apa intinya tujuannya tercapai. Betul. Mangga. Mungkin kalau tata tertib pembelajaran seni budaya di kelas 7 sendiri ya yang Iya. saya ampu di sini karena SMP 30 memiliki LMS, LMS. Learning Management System. Uh, LMS kita menggunakan aplikasi Moodle. ya. Di sini peserta didik wajib mengabsen setiap hari Di di LMS. LMS tersebut. Sebelum di LMS mungkin wali kelas atau guru pengajar pasti akan melakukan pembukaan terlebih dahulu di WhatsApp group ya biasanya. Akan pembukaan dulu di WhatsApp group biasanya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk pembelajaran di PJJ sekarang, Iya, Pak, PJJ. itu dimulai dari jam Kita pembelajaran mulai pukul 8. 8 berarti 8. sebelum jam 8 itu Sebelum balik kelas sudah balik kelas masuk. sudah masuk ya. Di jam Termasuk- 7.45. Termasuk BK juga sudah masuk kan? Iya. Kalau mereka biasanya di setiap hari Senin ya untuk pembiasaan. Oh, biasa. Nah itu nanti absen itu dimulai 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dan ditutup pukul 12 siang. Karena kita pembelajaran maksimal itu di jam 12 siang sudah tidak ada pembelajaran. Kecuali ada tambahan dari wali kelas mungkin ya Bu ya itu. Itu mungkin untuk tugas sama tugas dikirim ke aplikasi Moodle kecuali apabila ada peserta didik yang pengecualiannya keterbatasan kuota
di sekolah juga setiap hari kerja itu ada piket ya. Artinya si piket itu untuk bahkan nanti misalkan ada pengaduan, Pak ini Bu ini. Iya. Jadi ada solusi juga. Ada solusi. Ya, mungkin yang toleransi itu dikhususkan pada anak-anak yang keterbatasan bisa mengumpulkan tugasnya lewat WhatsApp group atau luring langsung ke Ya karena sekolah. di 30 kan ada dua sistem untuk Iya, pembelajaran. Ada luring, Ada dari untuk luring bisa dihadapi langsung di sekolah oleh guru piket, tentunya dengan guru makro juga ya. Iya. bisa dengan guru mata kalau Bisa. kebetulan hari itu Iya, ada. Bisa janjian juga. Iya bisa. Nah, kalau ibu kan di kelas 7 ya. Iya. Kalau ibu semua di kelas Sama di kelas 7 juga. Oh, di kelas 7 Ya, juga. jadi kita kolaborasi. Ya, antara kalau untuk mata pelajaran, untuk materi khususnya. Tapi kalau untuk teknisnya kita mempunyai cara-cara sendiri, tapi tidak bertolak pada apa yang diinstruksikan dari sekolah seperti tadi menggunakan LMS. Kemudian apabila ada siswa yang beberapa kali tidak ada laporan ke sekolah baik ke wali kelas maupun ke guru mata pelajaran, biasanya wali kelas itu mengadakan home visit secara terbatas. mendatangi rumah. Iya, gitu. Untuk supaya pembelajaran tetap berjalan. Yang tentunya kenapa sih intinya kan mencari Iya. informasi, kenapa tidak ikut, kenapa tidak mengumpulkan datang ke rumah. Solusinya seperti apa kita Ya. pecahkan bersama. Jadi supaya ya tadi lancar pembelajarannya, tujuannya tetap Iya, sampai. iya. Kalau ibu yang di kelas 9 berarti Ya, saya tahun kemarin saya kebetulan di kelas 9 bersama guru di sini. Alhamdulillah tahun sekarang juga masih kelas 9. Kelas 9. Paling senior ini. Iya. Paling senior. Jadi di SMP 30 untuk seni budaya ini ibu ketua. Iya. GMP-nya suhu empuk. Abu. Nah, jadi ya beliau di kelas 9 ya Bu ya. Terus Dibilang tentunya tadi seni rupa juga ya. Pak. Untuk nah di kelas 9 kan begini banyak istilah lamun cek Sunda mah itu benar-benar ngasakeun ya. Iya. Kelas 1 mungkin kelas 7 tadi mengenalkan secara dasar, meskipun mengenalkan tidak hanya secara dasar ya detail juga. Berarti nanti di kelas 9 harus lebih matang kali ya, mematangkan. Karena di kelas 8 sendiri kadang-kadang itu masih labil. Kenapa labil? Itu pancaroba di antara Kelas 7 dan kelas 7 8 ke dewasa kan kelas 9 itu pendewasaan ya. Iya. Jadi kelas 7 itu kan dari SD dari masa kanak-kanak ke kelas 7 transisinya kan jadi memang di kelas 8 itu harus apa ya mental saya sendiri harus kuat karena transisi menuju pendewasaan ada yang menuju baik ada yang menuju tanda kutip ya. Iya. Artinya di kelas 8 harus kuat iman dan mental. Makanya di tahun-tahun sebelumnya di kelas 8 memang sedikit ada Iya. sesuatu lah. Tapi alhamdulillah ya kemarin juga ya sedikit ada tapi insya Allah ya di tahun ini lebih baik lagi. Nah, jadi kembali lagi untuk kelas 9 sendiri untuk tata tertib supaya misalkan si anak itu yang di kelas 7, kelas 8 langsung misalkan di kehadiran terus dari segi tugas mengumpulkan tugas terus nuga bohong kan banyak kasus ya sekarang itu dia tuh di rumah main HP cek orang tua nggak oh iya lagi belajar padahal di main HP orang tua nggak nyambel kan padahal si anak itu lagi main HP belajar padahal bermain game jadi mensiasati hal-hal tersebut apakah punya trik tersendiri ya ini patut kita nanti belajar atau pelajari gitu. Mungkin menurut pengalaman saya kemarin di kelas 9 gitu ya, anak-anak sekarang sebagian besar ini anak-anak sekarang kelas 9 itu sudah sedikit merubah lah pola pikirnya ya. Kenapa di kelas 8 itu yang tadinya leha-leha, kemudian malas, banyak yang pokoknya tidak serius gitu. Insya Allah di kelas 9 itu anak akan merubah sikap atau kebiasaan untuk belajar dengan serius. Kenapa? Karena anak-anakku sekalian di kelas 9 itu adalah ujung tombak. Ujung tombak kalian untuk meraih cita-cita atau masuk SMA. Ya.
Jadi gini, jika kalian sudah kelas 9, itu bukan waktunya lagi untuk main-main. Ya, untuk bereha-reha, untuk santai-santai. Karena apa? Karena kelas 9 itu, apalagi semester 5 sekarang itu menentukan kira-kira kamu ini mau ke SMA atau tidak gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kebiasaan itu, kalau misalnya kebiasaan jelek itu masih dilakukan, berarti kalian atau kamu hanya menerima nilai pas-pasan saja. Ya. Seperti tahun kemarin, ada saja sih anak-anak yang masih tidak mengerjakan tugas dengan sesungguhnya atau dengan baik atau dengan bertanggung jawab, masih ada. Apa itunya? Resiko. Resiko itu ya. Apa resikonya? Itu tadi ke orang lain itu sudah dibagi rapor. Iya, ditahan tidak bisa dibagi rapor. Yang akhirnya anak tersebut harus mengerjakan semua materi atau semua mapel yang belum diselesaikan. Dalam waktu sangat hari, bayangkan. Nah itu sebetulnya menyakitkan. Resiko sendiri ya. Memang dilema ya, karena gini Bu, ini pengalaman saya juga di luar ya. Jadi banyak anak, mungkin termasuk salah satu keluarga saya itu beranggapan begini, seni budaya itu tidak menentukan kelulusan. Itu harapan itu. Akhirnya persepsi itu ya dia tadi jadi berleha-leha, santai, karena dia beranggapan tidak. Tapi padahal misalkan ada kelulusan terus nilai SBK kosong gimana Bu? Nah itu tadi. Jadi anak-anak kalau dipikir-pikir lagi ya, kita seperti dianaktirikan. Ya. Tapi anak-anak kalian itu jangan punya pikiran seperti itu. SBK tidak penting. Kita semua di sini sekolahnya sama dengan yang lain. Kita masuk perguruan tinggi sama dengan tes, yang lain juga dites. Ada Bu Dwi udah S2, ya. Jadi sama dengan yang lain. Jadi tidak boleh di anak beda-bedakan, tidak boleh beda-bedakan. Kalau misalnya di antara yang lain itu nilainya bagus-bagus, tapi seni budaya atau SBK-nya 0, tidak akan lulus. Tetap ya. Tidak akan lulus. Jadi pada dasarnya itu juga mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Padahal ya Pak Ade, pendidikan karakter itu banyaknya di pelajaran seni budaya. Betul. Kan ada peribahasa Bu, seni budaya itu. Cuma aja. Jadi apa ya, jati diri bangsa itu dinilai dari bahasa, dari budaya. Makanya usaha deui. Seni budaya kurang menjadi lestari ke seni budaya kita sendiri. Makanya saya sebagai orang Sunda ya terus terang karena memang lagi di Kuningan, Bu Dwi mungkin musuhnya dia kalau di sana jalan. Ya artinya gini, cuma orang Sunda cik atuh budaya sendiri itu harus kita memulai, artinya memulai itu harus kita lestarikan sesuai dengan jargon ya. Jangan sampai gini ya kalah dengan K-pop atau yang lain. Nah, itu jangan sampai. Soalnya Bu, yang jadi pertanyaan saya itu bukan masalah esensi seni budaya. Jika nama orang Korea bukan ranteng, jadi ninggalin bukan ranteng lain karena musiknya sebetulnya. Iya karena fisik. Jika nama mau jaipongan ditarikin ke orang Korea, terus tarik ke sana, bakal resep sih kan. Padahal sekarang orang Barat justru mempelajari budaya Sunda. Jadi mohon maaf bukan terujung dia, juga sering ke luar negeri. Nah, jadi ada kebanggaan juga itu ya. Saya itu tukang rendang. Ketika ke luar negeri sangat dihargai. Sangat dihargai. Padahal tukang rendang duduk di mana, duduk juga di bawah kan. Jadi mereka itu sangat menghargai seni budaya, apalagi budaya leluhurnya. Tapi kenapa di kita sendiri ya mohon maaf banyak yang suka apa itu. Gengsi teh mah. Kampungan apa mah. Bisa seperti itu Pak De. Jadi kadang-kadang ini Bu ya yang tadi sudah dijelaskan, paradigma orang-orang itu berbicaranya kampungan dan gengsi. Menyepelekan pembelajaran ini. Padahal ya menurut saya yang tadi kata Bu Sumi sudah dijelaskan, orang luar itu sangat lebih menghargai, bahkan Japsunda bukan orang Indonesia menurut saya kan.
Sunda dia kalau mereka dari dari Belanda ya, Iya. kecap Sunda dari Belanda ya kalau Iya. nggak salah. Mereka mau pelajari. Terus ada wah kalau istilahnya berbicara tentang budaya memang sangat luas ya, apalagi berbicara seni. Kurang mah paling kan kita di sini hanya berbicara tentang seni yang ada di sini. Ya, seperti Iya. 30 ekspor. Jadi yang tadi sudah dibahas juga, maksudnya supaya tidak berkembang luas sebenarnya. Iya. Jadi yang tadi sudah dibahas ada teater, rupa, terus tari, Dan musik. Untuk materi sendiri mungkin ada Ya. beberapa apa ya bab Bab, tentang apa aja yang di untuk di ajarkan tari apa aja ibu untuk materinya. Kalau di seni tari untuk jenjang kelas 7 biasanya pembelajaran yang akan kita lakukan itu ada pengenalan ruang tenaga dan waktu ya, ruang tenaga dan waktu pada gerak tari, pengenalan level dan pola lantai pada tari kreasi, belum pada tari tradisi karena tari tradisi itu di kelas 8 makanya. Iya. Paling itu sih kalau untuk di kelas Jadi setiap tingkatan juga beda-beda. beda-beda materinya. Berarti yang kelas 7 lebih ke ruang. tenaga dan waktu. Kalau di kelas 9 ya. Kebetulan di kelas 9 itu ada 4 bab ya yang dipelajari, di antaranya ada melukis atau seni lukis, yang kedua ada seni patung, yang ketiga ada grafis, dan terakhir ada pameran. Terakhir, jadi pameran itu adalah memperlihatkan, mempertunjukkan, mempertontonkan hasil karya yang selama ini atau selama 1 tahun ini dikerjakan oleh anak-anak. Jadi ada sesi pameran. Ada sesi ya. Berarti itu di ending ya Bu di Ujian praktek ya, dipamerkan hasil karya ya, bisa per kelas atau per sekolah. Mungkin untuk tahun-tahun sekarang ikat dulu ya. Situasi. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi atau bisa jadi perbincangan kita nanti ke depannya untuk mencari solusi gimana caranya. Jadi si anak itu kan memang di rumah juga dituntut untuk berkarya itu. Iya, Untuk betul. harus muda itu ada prakteknya di rumah. Iya. Iya. Jadi nanti mungkin bisa lewat kita manfaatkan media Iya. yang sudah mensupport kita manfaatkan dan mungkin nanti kita bisa pameran melalui Bisa. digital Iya, iya. video. Tidak benar video. Kalau ini Kalau di seni teater biasanya itu membahas tentang peran dari protagonis, antagonis seperti itu, dan mereka dituntut untuk bisa memainkan perannya masing-masing. sesuai Ya, tokoh ini ya. sesuai tokoh yang dimainkan gitu. Jadi dia lebih pendramaan ya. Iya. Ada drama. Kalau teater itu kan teater itu ada drama, terus ada opera itu apa Iya. ya? Terus ya penempatan karakter, pantomim juga. Karena seperti kalau masa pandemi seperti ini biasanya di monolog. Jadi perannya sendiri karena susah untuk berkolaborasi. Berarti dengan hampir-hampir cocok dengan bahasa Indonesia itu. Iya, Cuma untuk iya. penjiwaan. Penjiwaannya, karakternya seperti apa. Karakter isi dari monolog itu. Kita pada pantomim. Kalau dengan Pak Ade sendiri, Kalau di kelas 8 itu ada saya itu untuk PJJ sekarang itu karena memang dipersingkat dulu ya, bukan dipersingkat sederhana. Jadi saya hanya membahas dua materi. Iya. Yang pertama memang bernyanyi, manusia itu semua bisa bernyanyi, bisa bernyanyi. Mungkin cuman yang membedakan range suaranya ada tinggi rendah, sopran, jadi itu. Terus yang kedua itu saya lebih membahas bermain musik untuk di kelas 8. Di kelas 8 itu semester 1 semester 2 juga berbeda sebetulnya. Bermain musik secara perseorangan, ada bermain musik secara berkelompok. Nah jadi di kelas 8 itu ada 4, berarti ada 4 ya. Cuma memang dua bidang. Musik untuk musik suara dan musik instrumen. Nah, tapi ya memang untuk ensemble di sini, untuk berbicara ensemble di semester 2 memang sedikit ada kesulitan. Kesulitannya seperti apa? Itu yang masih saya gali dan mencari solusi, karena kalau biasanya kita bertatap muka di sekolah
biasanya kita main dengan Iya. atau enggak membuat misalkan per kelompok untuk nyanyi, siapa yang bermain alat musik. Sangat menyenangkan ya kalau kita bertemu budaya sekali. Cuma ya karena situasinya memang PJJ ya, Bu, ya. Jadi keterbatasan mereka bisa melakukan. Saya menyanyi di rumah tak video, Iya. Ibu bermain ini tak video. Cuma yang memang menjadi anak-anak kita semua Iya. Iya. karena ketika berbicara musik beda 1 detik atau 1 kan kalau itu udah fatal, Iya. kesannya tabrakan. Jadi memang Nyambung, ya, Iya. jadi memang kendalanya ya membutuhkan editor yang Iya. handal ya. satu handal dia yang mengerti musik. Iya. Kalau tidak mengerti musik kan nyanyi di mana, mengatakan mana, asupkan di mana kan bahaya. Iya. Kalau mungkin ya kalau saya pribadi saya lebih menghargai karena dia sudah membuat gitu. Tapi itu kan untuk publik juga. Enggak apa-apa, orang gitu kan artinya jadi daripada mengambil risiko ini jelek, lebih baik kali itu saya antisipasi lebih baik ke yang pribadi. Bisa pupuk karena kan di Sunda juga ada pupuk, bahasa Sunda juga ada pupuk, jadi untuk yang nyanyi yang suara itu jadi ada pembagian, jadi tulang orang Sunda tidak pupuk buat bisa. Itu juga juara pupuk. Nah jadi untuk seni musik itu ya Bu ya. Iya. Nggak ada bingung salah sama sebetulnya bingung ketika membahas seni budaya. Memang seni budaya seputar seni budaya, tapi pikiran saya itu pengen luas. Akhirnya orang santai lah ngobrol yang penting yang tadi bisa diserap oleh anak terus bisa bermanfaat. Pak Ade, maaf ini yang di depan ini apa ya seni musik ini? Nah sebetulnya Bu ini ada Miniaturnya Pak Ade. bisa dimainkan. Oh bisa dimainkan. Tapi lebih cenderung ini bukan untuk profesional. Oh iya. Jadi ini lebih ke banyak sini kepajangan. Kecuali angklung ini bisa dimainkan. Bisa dimainkan. Cuman di sini tuh ada beberapa alat musik yang memang dari Sunda dan mungkin ada juga yang dari Afrika. Jiwa ini dari Afrika. Itu dari Afrika ya. Jiwa Afrika termasuk kita, ini kan Latin ya. Iya. Jadi Ya, bukan Nusantara lagi ya ini mah ya. Jadi ini lebih global. dunia ya. Dunia. Nah, anak-anak Pak Ade ini adalah salah satu komposer musik yang hebat nasional dan mendunia sekali. Tapi ini mungkin nanti bisa ditonton oleh Kementerian Kebudayaan juga ya, atau bisa ditonton oleh dinas-dinas terkait. Nah, ini curhatan pribadi, nggak apa-apa. Curhatan pribadi, tapi ini bisa memotivasi anak-anak semua. Jadi seperti kemarin ketika ada Olimpiade gitu, kalau ada olahraga jet kan, selamat. Tapi yang saya sendiri rasakan, karena memang saya yang berperan kok tidak ada sama sekali respon pun tidak ada, kemudian responnya ucapan terima kasih pun tidak ada. Nah itu Tapi semangat saja Pak. ya makanya dari itu ini selalu memotivasi saya ke mulai masyarakat, pemerintah tidak mensupport, tapi kita terus saja. Iya, kita kasih semangat terus berprestasi ya. Anak jangan. Toh pada dasarnya intinya kepuasan ya Rasa bangga itu Iya. alhamdulillah datang sendiri. Iya. Karena melihat yang tadi kata ibu yang kita merasa di anak kan atau ya terus terang saya juga merasa seperti itu. Kalau dari olahraga dari cabang lain sains atau apa itu mereka sangat cepat ya up gitu. Iya. Tapi dari seni budaya saya belum apresiat mungkin ya. belum ya. Mudah-mudahan ke depannya Mudah-mudahan ada olimpiade yang kemarin ada di Jepang itu dan kan diikuti beberapa negara. Kalau saya itu waktu itu dari 68 negara, jumlah grupnya itu 83 dan Indonesia masuk 23. Wow. Tapi beri gitu juara tilu teh. Nah, sampai kecil ya, jujur saya juga manusia ya punya perasaan, punya hati. Saya nangisnya kenapa gitu? Artinya yang satu haru bangga gitu.
Cuman di sisi lain sedihnya daya Apresiasinya apresiasi kurangnya. kenapa gitu ya, mungkin yang tadi dulu yang Belum, mudah-mudahan. mungkin pendidikan karakternya di situ Iya, kita diuji iya. dengan Iya. kesabaran, tambahan. karena kan berbicara tentang seni budaya apalagi seni pertunjukan Iya, itu memang mental mental yang Iya, luar biasa. namun ayeuna mental lemah Sudah. terus eraan dikit-dikit dikit-dikit nah itu bahaya kan akan maju-maju. apalagi kalau teater Iya. kan cerik ayeuna nangis Iya. ayeuna harus langsung tuntutan kan makanya berbicara seni itu memang sangat luas artinya di situ ada pendalaman karakter ada apa ya kedisiplinan lebih luas loh kita susah diungkapkan dengan kata-kata karena memang rohnya di situ semua menurut saya rohnya ada di situ semua tentang sosial budaya itu kan sangat toleransi luas pengertian budaya sendiri kan dan mungkin kedepannya salah satu pendiri seni ada di anak-anak kita bisa Kedepannya jadi mudah-mudahan. karena kan generasi terus berjalan Iya. mungkin suatu saat saya vakum ibu vakum mungkin ada yang anak-anak kita yang generasi penerus ya. Ya, dari dan saya bapak hanya berpesan yang tadi jangan merasa ya kembali lagi pembelajaran untuk diri sendiri yang merasa malu jangan merasa sakit hati kalau kalian niat untuk mengembangkan seni budaya kembangkan mentalnya tentunya dengan sumber-sumber yang kompetensi yang bagus ya jangan sampai nah itu yang tadi kalau mau belajar tari harus kumpul duit artinya ahlinya Iya, ternyata Bu Dwi ini adalah seorang ahli tari. makanya Coba nanti itu kita lihat Bu Dwi silahkan ngobrol-ngobrol lah gimana pengalaman Bu Dwi di dunia tari ya berarti alhamdulillah sampai hari ini berarti kurang lebih ada 12 tahun 12 tahun di dunia tari sejak SD belajar nari sampai fokusnya di SMA Pak. Kan sudah keluar negeri ya. sama beliau juga ternyata sudah Alhamdulillah. melawan buana Iya. Alhamdulillah. Jadi gini, jangan merasa malu, jangan gengsi memulai budaya seorang, dengan budaya sendiri juga kita bisa maju bisa ya intinya bisa mengharumkan nama baik. bisa jalan-jalan Iya. ke naik bonus naik. jalan-jalan membangun. Tapi di sini yang patut saya hargai juga ternyata di sini ada satu orang yang memang mempunyai kompetensi. Di sini ada Bu Sumi. Bu Sumi itu di selain teater, beliau ini teater. Penari juga. Penari juga. Musuhnya ini senior saya. Senior saya. Jadi ada kelebihan kalau kita hanya satu. Hanya satu ya. Dua. Jadi kayak Ibu Sumi itu nari. Biasa sama pantomim. pantomim. Jadi nari pantomim. Itu belum ada. Iya. Belum ada. Jadi itu patut mungkin nanti bisa jadi apa ya ide gagasan bisa dikembangkan tarik pantomim karena kan Brikong sudah ada Big Dan Jaipong Break dance pencak udah ada. Nah, Kalau breakdance ada. break dance dangdut apa ada di mana-mana. Big Dan dangdut atau Big Dan gendut Wah, bentar audition. Anaknya intermezzo ada ya. ya jadi ya namanya juga bincang-bincang santai tentang budaya Iya. ya. Artinya lamun serius deh kadang-kadang dan jenuh Iya. banget. Membosankan. Jangan salah seni budaya itu menurut anak-anak nih paling menyenangkan. Iya. Setiap pelajaran saya itu anak-anak tertawa, tapi tertawa bareng ya. Jangan tertawa sendirian. Karena gini Bu, kalau di seni budaya sendiri kan itu memang tuntutannya lebih praktek. Iya. Praktek itu kan menguasai imajinasi, Iya. dan segalanya. Jadi memang bawa santai gitu undang-undang dibawa. Refresh juga ya dari pembelajaran sebelumnya. Sangat ditunggu sebetulnya Jadi- seni budaya ini. Jadi ya,
istilahnya tidak akan terlalu serius. Artinya tidak serius bukan nggak mau serius ya, tapi santai, tapi memang iya. lebih dekat dan nyampe. Enjoy gitu belajar terus juga ya. Oke, Ibu Abi mau tidak? Genial ya. Pan batu mahiji ya dua. Dari oke Ibu. Tuh, berarti teteh habis teh. Tahun berapa Ibu? SMKI tahun 93. Di sekolah. Saya lahir besok. Dia mah karek cerot. Dia mah geus kieuan dia mah. Lulusan SMKI 93 Ibu lahir 93. Berarti itu tentang lama. Kami masih bontot ya. Kakak pertama, kedua, ketiga, Tapi kalau musuh Abi. Nah, Abi mah kelahiran 95. Kami ibu mah tuh diteruskan ya. Ibu mah pokoknya apa ada nama gitu. Ibu teh senior. Ayo lah gini aja. Kalau Ibu ini kedua sudah ketahuan, sudah tiga, ini seniornya berarti bisa ditebak berarti ya. Kan sekiranya ya. Nah, jadi ya dari 93 sampai sekarang mungkin pengalaman Ibu sangat luar biasa ya. Saya yakin pasti lebih hatam, lebih paham. Makanya saya sendiri sering belajar dari beliau-beliau yang memang saya tidak melihat unsur lain tapi melihat ya satu pengalaman ilmunya otomatis dari ilmu yang belajar dari sekolah dengan ilmu yang belajar dari pengalaman itu kadang-kadang The time is 3 o'clock p.m. Jadi ilmu yang paling berharga kadang-kadang dari pengalaman. Iya. Jadi Experience is the best teacher. nah udah kemasannya itu artinya Pengalaman adalah guru terbaik. Peminta terang dia baca. Artinya di bawah. jadi ya itu ya. Jadi pengalaman adalah Guru terbaik. yang memang kadang-kadang ketika orang belum materi itu bisa dipelajari dalam sekejap, tapi kita tidak berbicara pengalaman, tidak hanya berbicara sebentar, berbicara proses. Saya bisa jadi seperti ini bukan dilihat saya belajar tentang kemarin bisa tidak. Jadi kadang-kadang yang tadi ya manusia itu ada yang sabar dan ada yang tidak. Jadi ada yang ingin instan, ada yang sabar. Padahal segala sesuatu semua itu proses. Makanya hargailah proses tidak mengkhianati. Sama halnya dengan pembelajaran di sekolah. Tidak instan dengan satu hari bisa berhasil. Jadi kalian harus mengikuti ya, dari hari ke hari mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jika kalian misalnya sakit, anak-anak kasih tahu guru, kemudian tetap tugas harus masuk Bu, walaupun sakit. Betul. Nah, yang tadi kan sudah berbicara tata tertib, kalau Ibu Sumi tadi dilewat ya. Nah, untuk saya sendiri sebetulnya di kelas 8 itu tahun kemarin itu sudah diaplikasikan. Jadi memang karena melihat beberapa waktu ke belakang memang kurang artinya kurang terkendali, kurang ya ada kekurangan dalam masuk. Jadi untuk tahun sekarang itu saya pun lebih mempertegas. Jadi artinya kalau yang kemarin kan dia banyak kasus yang sampai sekarang itu banyak yang tugasnya menunggu. Masih menunggu. Padahal dia sudah naik. Jadi artinya kita masih memberi toleransi, tapi mungkin untuk pembelajaran sekarang untuk tahun ajaran 2021-2022 justru saya memberikan solusi yang memang sedikit pedih, tapi sebetulnya itu salah satu cara untuk mendisiplinkan. Karena ketika orang atau ketika manusia itu ditaklukkan dengan cara kasar susah, harus dengan cara lembut. Tapi kalau cara lembut susah, terpaksa kita dengan cara kasar, tapi dalam arti ya ini kan mendidik gitu ya. Makanya untuk kelas 8 sekarang kalau misalkan mengumpulkan tugas, salah satunya itu saya kasih tengah waktu. Misalkan kumpulkan hari Senin jam 10,
Ya kalau misalkan hari Senin jam 10 itu maksimal. Kalau lewat dari jam 10 hari Senin, terpaksa saya terus dianggap dia tidak mengumpulkan. Karena kenapa? Ketika hari Senin ada tugas dari SBK, tentunya hari Senin juga ada pelajaran lain misalkan, itu kan dia ada tugas lagi. Jadi tambah tumpuk menumpuk, makanya saya harus maksimalkan. Jadi saya ngepres si siswa itu jam sekian harus mengumpulkan supaya dia tanggung jawab, dia disiplin. Ketika datang tugas lain, dia sudah tidak ada tugas lain. Tidak ada beban lagi ya. Ya mudah-mudahan untuk yang kelas 8 sekarang bertemu dengan saya bisa mengikuti aturan tersebut tersebut. Karena salah satu tujuannya di situ yang tadi untuk mendisiplinkan, karena situasi memang sangat sulit ya, kita tidak bisa memantau secara langsung. Tapi waktu banyak anak-anak di rumah, jadi jangan sampai menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu, jadi mengulur-ulur waktu, kemudian tugas di sekali-kali. Ya makanya yang itu mungkin kalau misalkan cara itu bagus bisa diikuti yang lain, kalau misalkan cara itu kurang baik atau terlalu mendiskriminasi, ya nanti mungkin ada saran atau solusi seperti itu. Karena untuk pandangan saya sendiri mungkin ini salah satu cara, mungkin ya, mungkin itu belum ke pasti gitu kan, mungkin ini salah satu cara untuk mendisiplinkan. Karena yang tadi ketika dia menunda tugas karena tidak ada ketentuan ya, tidak ada kepastian misalkan jam 10 atau jam berapa, dia akan santai. Karena kan saya duduk di sini, setelah itu ke depan itu nggak tahu kita seperti apa kan. Ada kesibukan lain, ada kegiatan lain, kita nggak pernah tahu. Makanya saya selalu mengatakan ketika selesai pelajaran seni budaya ada waktu 10 atau 15 menit, silahkan tugasnya kerjakan. Jadi ketika selesai waktu itu bisa selesai, ada tugas yang lain bisa mengerjakan yang lain. Dan aku juga untuk di kelas 7 dan kelas 9 sama untuk mendisiplinkan sebagainya. Karena memang ya yang tadi yang kita sangat sulit untuk memantau secara langsung. Kalau lagi pertemuan mungkin bisa ya, pertemuan selanjutnya ada tugas yang tidak mengumpulkan di luar bisa. Kalau ini kan susah. Ya artinya yang tadi ini konsekuensinya ya, satu bisa tidak naik kelas. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai tidak naik kelas. Tapi ada juga loh bisa tidak sampai naik kelas. Mungkin kita harus inilah memanfaatkan waktu saja supaya kalian bisa ada hasilnya, kemudian nilai rapotnya bagus ya, waktunya itu dimanfaatkan. Oke, berbicara seni budaya memang sangat luas ini, berbicara dengan siswa memang sangat luas, ini memang terus selalu ada dalam pikiran untuk kali ini kan ya, jadi mau beres-beres. Paling ini pesan-pesan ibu yang bukannya terakhir ya Bu ya. Pesan untuk membangun karakter siswa, untuk mendisiplinkan siswa, terus untuk memotivasi siswa. Mungkin dari ibu-ibu di sini bisa satu-satu setelah ibu harus seperti apa untuk pesannya. Kalau pesan dari ibu, manfaatkan waktu, kerjakan sekarang, jangan menunggu besok. Nah, Bu Sumi. Bu Sumi, emotkan Bu Sumi, Patomi Bu Sumi. Kalau ibu ya, mungkin ibu juga tidak jauh ya dari Bu Sumi, sama memanfaatkan waktu ya, tidak nanti-nantikan ya. Kemudian segera tentukan, kalau tidak ya nanti menunggu tugasnya sama lah dengan Bu Sumi ya. Hampir sama dalam tidak pertama untuk tugas, namun untuk pembelajaran atau materi-materi yang Anda kurang mengerti, sok taros kan ibu teh. jangan malu-malu. Jangan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ibu dan nggak ngerti? Kok jadi menyalahkan kepada ibunya gitu. Padahal ada sesi untuk bertanya. Bertanya. Jadi jangan sampai ngedumel bikin status gimana nih guru teh ya. Saya pernah ada pengalaman seperti itu. Jangan sampai ada pengalaman seperti
Ya artinya ini pembelajaran untuk kita semua ya. Jangan malu bertanya, itu Iya. aja. Jadi harus produktif lah sama gurunya, jadi interaktif, komunikatif, selalu bertanya. Harus aktif, jangan diem-diem baik, tahu-tahu gedumau belakang. Ya, untuk kesan-kesan mudah-mudahan bisa diterima. Bisa diterima. Ya, ini kan pesan yang namanya pesan bisa bisa tidak. Bisa gitu. Pokoknya ciptakan pembelajaran seni budaya ini lebih menyenangkan. Iya. Kalau di rumah aja, Ya. tetap senang kalian. Jadi kalau saya berpesan, ini tadi ya tetap prokes, karena memang ya, situasi sekarang masih pandemi ya. Walaupun sekarang PPKM di Ya, Apa ya, aja. ya. tapi mudah-mudahan secepatnya bisa berangsur membaik ya. Amin. Artinya semua itu tergantung ke diri kita masing-masing. Iya. Kita harus memprokes diri kita dengan baik ya. Jangan sampai acuh justru nanti kedepannya bisa tambah panjang terus. Iya. Terus itu yang kedua, jangan malas belajar. Yang tadi ya, jangan malu-malu karena kita tidak bertemu. Kalau mungkin kalau ketemu ya saya malu karena berhadapan langsung. Iya. Tapi kalau di rumah kan cuek aja lah. Iya. Banyak aja, cuek. Cuek ada. Artinya cuek dalam koridor ketika suka Iya, santun. tetap tata cara. Oke, Ibu atur nuhun. Nuhun, Terima kasih sami. sudah menyempatkan waktu ke ruang inkubator. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi tentang seni budaya, bisa tentang teater, nanti seni rupa, lebih face to face. Iya, oh iya. Saya misalkan gini, saya ingin belajar seni tarik, Budoi. korek, budoi, seni rupa, Korek. korek. Jadi atur nuhun ya Ibu ya. Iya, Aku sama-sama. mangga China Aku nak dilihatnya. saya ayah. Iya, Boleh mana nyanyi Ibu? Ya, jadi terima kasih Ibu Bapak atau hadirin semua penonton. Mudah-mudahan apa yang kita barusan bahas di sini bisa bermanfaat, bisa menjadi apa ya? Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya tentunya, karena saya sendiri manusia tak luput dari kesalahannya dan kekurangan. Artinya mudah-mudahan ada manfaatnya, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Terima kasih untuk semuanya. Bu Yaya, dari seni budaya Putra ada Ayaya. Salam budaya, Lestari negeriku jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.